Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini kami akan membawakan materi tentang materi kromatografi yang beranggotakan saya sendiri Aidil Putra. Lanjut. Saya Muhammad Triwibowo. Saya Muhammad Zaki Al-Farizi. Saya Muhammad Arif Al-Habib. Next. Kromatografi memiliki sejarah yaitu oleh Mikhail Shved Rusia pada tahun 1872 sampai 1919 sebagai ahli botani pada tahun 1906. Shved menggunakan kromatografi untuk memisahkan pigmen tumbuhan dan ia menyebut teknik baru itu sebagai kromatografi karena hasil analisisnya ditulis dalam warna sepanjang kolom adsorben, yaitu kroma berarti warna dan grafein berarti menulis. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Wibo. Kromatografi. Pada umumnya, kromatografi dipahami sebagai suatu teknik pemisahan senyawa. Namun pada aplikasinya, metode ini sangat beragam menyangkut berbagai ranah di luar pemisahan itu sendiri. Kromatografi pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli botani asal Rusia pada tahun 1906, yaitu Mikhail Semyonovich Shved. Shved pertama kali menemukan teknik kromatografi dalam penelitiannya untuk memisahkan klorofil dari pigmen-pigmen lain pada ekstrak tanaman. Definisi kromatografi adalah teknik pemisahan campuran didasarkan atas perbedaan distribusi dari komponen-komponen campuran tersebut di antara dua fase, yaitu fase diam, padat atau cair, dan fase gerak, cair atau gas. Bila fase diam berupa zat padat yang aktif, maka dikenal istilah kromatografi penyerapan, absorption chromatography. Bila fase diam berupa zat cair, maka teknik ini disebut kromatografi pembagian, partition chromatography. Adapun fase diam dan fase gerak itu sendiri adalah fase gerak, sistem kromatografi yang berfungsi untuk mendorong agar komponen-komponen cuplikan tidak dapat bergerak. Sedangkan fase diam, sistem kromatografi yang berfungsi untuk mempengaruhi komponen-komponen cuplikan tetap diam pada posisinya. Teknik dan prinsip dasar kromatografi. Kromatografi bekerja dengan prinsip dasar yaitu jumlah zat terlarut yang berbeda untuk masing-masing komponen pada waktu tertentu pada kesetimbangan terjadi antara fase diam dan fase geraknya. Pemisahan dengan metode kromatografi dapat terjadi apabila suatu molekul maupun senyawa memiliki sifat yang berbeda. Di antaranya adalah memiliki kelarutan yang berbeda terhadap suatu pelarut, memiliki sifat kelarutan atau sifat untuk berikatan yang berbeda satu sama lain dengan fase diamnya, memiliki sifat mudah menguap, volatil pada temperatur yang berbeda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Habib. Kromatografi dapat dilakukan jika terdapat fase diam dan fase gerak. Fase diam tidak boleh bereaksi dengan fase gerak. Komponen sampel atau contoh harus larut dalam fase gerak dan berinteraksi dengan fase tetap atau diam. Dan fase gerak harus bisa mengalir melewati fase diam. Sedangkan fase diam harus terikat kuat di posisinya. Boleh next. Interaksi yang dapat terjadi di kromatografi antara lain yang pertama yaitu interaksi adsorpsi, selanjutnya adalah interaksi partisi, lalu interaksi penukaran ion, kemudian interaksi permeasi gel atau gel filtrasi, yang terakhir adalah interaksi afinitas. Boleh next. Di sini terdapat jenis-jenis kromatografi. Yang pertama yaitu kromatografi berdasarkan fase yang terlibat. Pemisahan tipe kromatografi berdasarkan fase yang terlibat ditunjukkan pada tabel berikut. Yang pertama adalah fase gerak gas. Fase gerak gas
dan fase diam padat memiliki tipe kromatografi GSC atau gas solid kromatografi. Selanjutnya adalah fase gerak gas dan fase diam cair, memiliki tipe kromatografi GLC atau gas liquid kromatografi. Lalu ada fase gerak cair dan fase diam padat, memiliki tipe kromatografi LSC atau liquid solid kromatografi. Lalu ada fase gerak cair dan fase diam cair, memiliki tipe kromatografi LLC atau liquid kromatografi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Zaki Al-Farizi. Untuk jenis yang kedua yaitu adalah kromatografi berdasarkan sistem geometri. Yang A, kromatografi kolom. Kromatografi kolom, fase diamnya terposisi pada pipa yang berbentuk kolom. Pada kromatografi kolom, komponen yang akan dipindahkan bergerak bersama fase gerak melalui kolom tersebut dan kemudian setiap komponen akan tersimpan. Kromatografi planar. Kromatografi planar atau kromatografi lapis tipis merupakan jenis kromatografi di mana fase diamnya berupa film tipis dengan partikel padat yang terikat bersama melalui kekuatan mekanik pada senyawa pengikat seperti kalsium sulfat. Yang ketiga, yaitu adalah kromatografi berdasarkan prinsip pemisahannya. Klasifikasi jenis kromatografi berdasarkan prinsip pemisahannya dapat dibagi menjadi: yang pertama, kromatografi absorpsi; yang kedua, kromatografi partisi; ketiga, kromatografi pertukaran ion; keempat, exclusion kromatografi; dan yang kelima itu adalah affinity kromatografi. Dah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami pada materi ini. Kami ucapkan terima kasih pada yang mendengarkan dan semoga membawa ilmu dan keberkahan bagi kita semua. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.